Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Yeay, aku bikin video lagi. Kemarin aku agak hektik, terus aku ada ketemu klien dan lain-lain sebagainya ya. Ini genre reading, temanya adalah orang bicarakan ini tentang kamu. Yes, siapa yang dari kemarin nungguin dan bilang, Kak jangan video cinta-cintaan mulu bosen gitu. Oke, ini aku bikin memang video bukan cinta-cintaan ya, buat kalian yang memang lagi single atau nggak mau mikirin cinta gitu ya nggak apa-apa ya. Ini kita fun dan seru-seruan aja. Ini temanya itu orang bicarakan ini tentang kamu. Yes, semoga resonates ya. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau nggak resonate ya nggak usah baper, santai aja ya kan. Buat nemenin kalian bobo. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, kita mulai. Orang bicarakan ini tentang kamu. Itu orang-orang kenapa bicarain kamu? Apa mereka tukang gosip atau kamunya yang artis gitu ya dibicarain, diomongin atau digosipin ya? Julid mereka atau gimana ya? Buat kalian yang punya pasangan atau buat kalian yang suka posting hubungan kalian dengan seseorang, ada orang-orang yang bilang, kamu tuh suka posting kan, jadi mereka anggapnya kamu tuh kayak happy banget sama pasangan kamu. Tapi ada juga yang kayak kamu posting mungkin kamu dengan keluarga, family, dengan ya orang sekitar gitu. Kenapa aku bilang posting? Karena mereka melihatnya kamu tuh happy hubungan kamu dengan pasangan atau dengan keluarga. Ya karena kalau nggak diposting, tahu dari mana mereka kamu bahagia? Bener nggak? Kan jarang banget kan kita tuh ketemu orang banyak zaman sekarang. Pasti kalian sibuk sama pekerjaan sehari-harinya. Jadi kenapa aku bilang posting? Mungkin mereka lihat dari sosial media gitu ya. Kan nggak semua orang kan kita sering ketemu gitu ya sama orang-orang. Mungkin sebagian lihatnya dari sosial media ya, dan mereka anggapnya kayak kamu tuh happy gitu ya, hubungan kamu dengan pasangan, hubungan kamu dengan keluarga juga ya. Aku lihatnya walaupun ya mungkin orang-orang tahu kamu punya masalah dengan pasangan kamu, atau ibaratnya hubungan kamu tuh dengan orang-orang terdekat tuh sebenarnya suka ada masalah, suka ada problem ya. Problem sama masalah sama aja sih ya, kayak hambatan, kayak halangan-halangan gitu ya. Tapi ya mereka bilangnya kamu bahagia aja sih ya. Orang-orang yang bicarain tentang kamu ini mungkin orang-orang yang nggak banyak ngobrol sama kamu, nggak banyak ngobrol atau komunikasinya nggak terlalu intens atau nggak terlalu dekat gitu ya sama kamu. Jadi orang-orang yang komunikasinya nggak intens, on off, atau nggak sedekat itu sekarang sama kamu. Mungkin dulu pernah deket tapi sekarang enggak gitu ya. Kamu orangnya tuh menjaga silaturahmi ya. Ibaratnya ketika komunikasinya nggak deket, atau ketika salah satu kamu atau teman kamu misalnya ngilang atau kemana gitu, nah kamu tuh mau menjaga silaturahmi, kamu tuh bakalan reach out teman kamu duluan, silaturahmi, mulai komunikasi duluan, cari mereka duluan. Kamu tuh nggak malu-malu buat approach seseorang duluan gitu ya, untuk menjaga komunikasi atau untuk mencari seseorang. Bicarakan, kamu tuh orangnya kepo, orang-orang tahu kamu kepo. Mungkin kamu suka kepo tuh apa ya biasanya, misalnya kamu suka stalking mereka, misalnya kamu suka lihat-lihat sosial media mereka,
Kenapa aku bilang stalking dan sosial media? Karena yang aku lihat memang itu kayak di sosial media gitu. Kamu lihat dan orang ngerasa ya kamu tuh tahu apa aja, ya. Kamu tahu apa aja dan kadang dari kepo itu kamu tuh emosian katanya. Kepoin apa terus kamu sensitif, terus langsung emosi, langsung kesel, marah gitu ya. Dan kalau ada satu hal yang bikin kamu kesel, marah, kamu tuh kepikirannya ke situ-situ terus gitu katanya, ya, ke situ-situ terus. Istilahnya sulit buat melupakan hal yang lagi bikin kamu emosi, bikin kamu marah, ya. Jadi ada hal yang bikin kamu sensitif, marah. Nah, jadi kamu stuck di situ aja, pikirannya di situ aja. Makin marah, makin emosi, makin kamu kepoin, ya. Tapi aku ngerasa kalau energi kamu lagi negatif nih ya, misalnya lagi marah, itu kamu makin jauh tuh dari tujuan-tujuan kamu. Misalnya harusnya tuh kamu lagi fokusin apa, karena kamu lagi emosian dan sensitif, jadinya makin jauh sama hal-hal yang kamu fokusin, ya. Karena kamu fokusnya ke masalah, bukan ke goals yang lagi kamu jalanin saat ini. Tuh, ada lagi kartunya kan, kamu orangnya emosian, ya. Temperamen atau sensitif? Sensitif, marah, kadang sensitif, tapi kamu nggak tunjukin gitu, kayak kamu pendam aja kemarahan kamu gitu. Mungkin banyak dari kalian juga jadinya punya sakit GERD atau apa, karena banyak hal yang kamu pendam, nggak kamu sampaikan, nggak kamu ungkapkan gitu ya. Kalau kamu udah marah gitu ya, udah sensitif banget, jiwa kamu tuh ini apa, udah hilang tuh jiwa-jiwa femininnya yang lembut gitu ya, yang ngomongnya halus, bagai putri Solo ya, putri keraton. Tapi karena kamu lagi marah, udah hilang deh tuh kelembutannya. Tapi jangan sampai keluar semua kebun binatang ya. Itu buat yang feminin, jangan sampai kayak gitu. Mesti banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar, astagfirullah gitu ya. Apa sih, kayak jauhkan godaan-godaan setan gitu ya, supaya lebih kalem lagi ya, supaya lebih tenang ya. Orang bicarakan tentang kamu banyak banget yang kamu pikirin, entah emang apa aja kamu pikirin, atau kamu mikirin keperluan orang lain yang sebenarnya itu bukan kepentingan kamu, tapi kamu pikirin juga. Tapi ya itu, banyak yang kamu pikirin, bikin repot diri sendiri juga, entah pekerjaan, entah masalah orang juga kamu pikirin. Kalau lagi ada masalah, kalau lagi banyak pikiran, kamu jadi nggak peka sama sekitar kamu. Ibaratnya ada orang-orang mau deketin kamu juga kamu cuek gitu, kamu nggak sadar kali apa gimana. Ya katanya sih gitu, kayak nggak sadar jatuhnya. Ya nggak peka kalau ada yang mau deketin kamu, karena kamu terlalu stres sama masalah-masalah kamu katanya mah ya. Dan kamu juga kayak tipe-tipe yang anti buat terbuka kalau lagi ada masalah. Kamu lebih suka menenangkan diri gitu ya, sendirian, entah ngapain, entah kamu lagi berpikir buat cari solusi daripada menyusahkan orang lain katanya. Orang yang bicarakan tentang kamu, kebanyakan kalian itu menarik ya, dari segi penampilan itu menarik, dari segi appearance itu juga menarik. Ibaratnya apa ya, menarik itu bisa dibilang cantik, bisa dibilang ganteng, tapi juga dari penampilan kamu gitu. Packaging luarnya kamu tuh menarik juga. Entah kamu sangat memperhatikan penampilan, entah kamu sangat peduli sama diri kamu ya, apa yang kamu tampilkan ke orang lain mau dilihat seperti apa ya. Kamu pay attention buat diri kamu sendiri. Mungkin juga kamu punya rasa self love yang cukup tinggi. Orang bicarakan kamu itu dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam cara berpakaian juga. Kalau dibilang dewasa dalam cara berpakaian, emang ada gitu cara berpakaian yang gak dewasa? Ada, mungkin pakaian-pakaian yang seperti
bocah-bocah gitu ya, pakaian-pakaian yang ya apa ya, kalau pakaian bocah tuh apa ya, ya bukan soal warna aja sih, mungkin ya terlihat kayak kamu ngikutin tren, tapi sebenarnya ada kan orang-orang yang ngikutin tren tapi sebenarnya tuh nggak cocok buat mereka. Nah itu mungkin pakaian-pakaian yang terlihat tidak dewasa ya, jadi cuma ikutin tren tapi sebenarnya nggak fit gitu ya buat mereka. Nah itu mungkin contoh-contoh penampilan atau pakaian yang tidak dewasa, tapi kalian nggak kayak gitu ya, kalian tahu mana yang fit di kalian, mana yang pas ya. Ya orang bicarakan kamu tuh mau bergaul sama siapa aja sih, nggak pilih-pilih banget gitu, sama siapa aja oke. Kamu sangat rendah hati dalam soal bergaul, nggak pilih-pilih orang, walaupun itu terlihat berbeda banget. Misalnya beda apa, kita ngomong ya beda ras atau beda ras lah, anggaplah kayak gitu ya, karena di Indonesia ini kan banyak banget kan berbagai macam ras dan suku gitu. Nah kamu itu nggak pilih-pilih untuk bergaul, untuk main sama siapa aja. Yang orang bicarakan kayaknya banyak deh orang-orang yang mau mendekat ke kamu. Banyak yang mau mendekat tapi kamu cuek banget gitu. Tapi mereka semakin kamu cuek malah semakin penasaran, malah semakin pengen dekat. Dan banyak orang yang anggap kamu itu sulit banget buat dimiliki, sulit buat digapai, sulit buat didekati gitu ya, seperti untouchable gitu ya. Semakin mereka ingin mendekat malah semakin sulit kayaknya, semakin mereka ngerasa susah digapai kamu nih ya. Ya susah dimiliki, susah digapai. Jangankan memiliki, untuk PDKT aja tuh kayaknya susah gitu ya. Dan apa ya istilahnya, mereka ngerasa kayak kagum juga sih. Ada orang-orang yang bicarakan kamu ini mereka kagum sama kamu. Mungkin yang dibicarakan juga hal-hal baik, ada ya. Kebaikan kamu ini ibaratnya kamu tuh kayak angel. Ada orang-orang yang bilang kamu tuh kayak angel, baik banget gitu. Apa istilahnya ya? Baik, suka menolong gitu, maksudnya suka bantu. Kan hatinya tuh seperti malaikat. Ya, karena kamu baik kan nih, ramah, mungkin friendly, jadi dilihat orang tuh sepertinya apa ya, seru deh kalau deket sama kamu gitu ya, bisa ngobrol, bisa deket tuh seru, atau bisa pendekatan PDKT. Tapi ternyata seramah-ramahnya kamu, se-friendly-nya kamu ternyata sulit buat dideketin ya. Untuk yang misalnya punya hubungan, untuk PDKT itu ternyata sulit. Padahal awalnya nih kayaknya terlihatnya tuh ramah gitu ya, friendly, tapi ternyata sulit. Makin jadi kayak ini, makin menjauh gitu rasanya. Bukan berarti kamu nggak peka sih, cuma kayak terlihat cuek juga ya, terlihat cuek. Jadi kalau untuk orang-orang atau lawan jenis yang ingin mendekat, kamu terlihat cuek gitu. Tapi untuk bergaul kamu nggak pilih-pilih gitu ya. Jadi beda ya. Untuk berteman mungkin kamu friendly, ramah, tapi untuk lawan jenis kamu seperti untouchable gitu ya. Dan energi kamu itu positif loh, vibrasi kamu positif, positive vibes mungkin ya. Ya, di situ ada kartu The Sun, aku lihat positif. Kamu juga dimana kamu berada itu kamu menyinari orang-orang, memberikan energi positif, terus hangat gitu ya. Jiwa kamu tuh hangat juga, welcome ya sama siapapun. Kan gak pilih-pilih tuh mainnya. Jiwa kamu hangat tuh maksudnya kamu menyinari tuh kayak, kan energinya positif ya. Jadi siapapun yang lagi ada di sekitar kamu tuh kayak terpancar gitu loh, aura kamu tuh yang positif, terus energi kamu tuh kayak orang-orang di sekitar kamu tuh jadi kayak ketularan gitu loh. Misalnya ada orang-orang yang lagi punya masalah kusut banget nih, tapi pas ketemu kamu tuh
apa ya, mereka jadi kayak berubah positif gitu, energinya mungkin ada transfer energi kali ya. Jadi kamu mungkin kayak kasih insight, kasih semangat, kasih support, dukungan. Jadi orang itu ngerasa apa ya, kayak ketularan energi baiknya kamu, energi positifnya kamu ya. Orang-orang ngerasa itu sebenarnya kamu tuh kepo ya, tapi keponya kamu tuh ada yang in good way kayaknya. Jadi dari kepo itu mungkin ada sisi baik kali ya. Misalnya apa ya, dari kepo ada sisi baik. Misalnya kamu kepoin teman kamu pengen apa gitu ya. Terus akhirnya kamu beliin dia. Nah, itu kan karena kamu kepo, kamu stalkingin dia, kamu tahu dia mau apa, kamu beliin teman kamu, akhirnya dia happy. Nah, itu ibaratnya keponya in good way ya. Nggak semua kepo itu buruk ya. Nah, orang-orang bicarakan kamu itu ada yang introvert. Kamu suka menutup diri, kayak mengasingkan diri, atau kamu suka membatasi diri dari orang-orang luar gitu ya. Ibaratnya kamu punya space buat diri kamu sendiri gitu. Kamu kayak nggak pengen deket. Ada momen-momen kamu nggak pengen deket sama siapapun, nggak membuka diri sama siapapun. Banyak orang-orang tuh yang ngerasa nggak mau menjauh dari kamu, nggak mau ngelepasin kamu. Kayak mereka ngerasa terikat gitu loh sama kamu. Ada beberapa dari kalian yang intuisinya bagus nih katanya. Kamu orangnya mandiri nih, independen. Jadi terlihat kamu yang berdiri untuk diri kamu sendiri. Banyak dari kalian itu yang kayaknya ya stay-nya itu bukan sama keluarga, bukan di rumah sendiri. Jadi kayak jauh dari keluarga atau dari rumah aslinya kamu atau hometown-nya kamu. Tapi kamu mandiri walaupun kamu tinggalnya tuh nggak sama keluarga, nggak sama family kamu ya. Banyak orang yang ini ya, apa kayak menyimpan kenangan-kenangan bareng sama kamu. Jadi banyak dari mereka tuh yang mengingat momen-momen terkesan gitu loh sama kamu. Momen-momen terkesan tuh apa aja ya? Misalnya kamu pergi liburan sama teman kamu. Nah, itu tersimpan tuh memori kenangan itu waktu liburan bareng sama kamu sampai saat ini gitu ya. Energi kamu juga bagus sih. Apa ya? Dari seseorang yang misalnya energinya lagi nggak enak gitu ya, pas ketemu kamu energi seseorang tuh kayak berubah. Yes, kayak apa sih? Yang tadi sih sebenarnya kayak ketularan energi baik gitu ya, energi positifnya kamu. Ada sisi misteriusnya kamu sih sebenarnya. Sisi misterius itu mungkin hal-hal nggak baik atau hal-hal yang pernah kamu alami sebelumnya. Tapi kamu nggak mau sharing, nggak mau cerita gitu. Jadi yang terlihat sama orang itu positifnya kamu, baiknya kamu. Bukan berarti kamu menutupi hal-hal buruk, enggak. Tapi lebih ke ya yang orang lihat kamu tuh positifnya gitu loh. Ya. Nah, yang tadi aku bilang kan, ketika ada masalah sama seseorang, kamu tuh mau cari orang itu duluan. Nih, ini ada personal issue reach resolution. Jadi ibaratnya nih ya, aku tangkap dari situ poinnya adalah ketika ada masalah personal sama seseorang, entah kamu atau orang itulah ya yang buat masalah, tapi kamu mau gitu loh cari orang itu duluan untuk cari solusi. Nah, untuk cari solusi, untuk solving problem gitu ya, selesain masalahnya. Atau bisa juga ketika seseorang punya masalah, kamu tuh bantu cari solusi masalah mereka gitu. Kamu bantuin masalah orang lain gitu ibaratnya. Yang kayak di awal aku bilang, kamu tuh suka bantu-bantuin orang lain gitu loh. Kamu jujur orangnya. Kamu nunjukin siapa aslinya diri kamu. Kalau kamu gak suka sama orang, kamu kelihatan banget gitu kamu gak sukanya. Tapi yang kamu tunjukin ke orang-orang itu sisi kamu yang memang sebenarnya seperti itu gitu. Jadi ada kan orang-orang yang suka pakai topeng gitu. Misalnya apa ya orang-orang yang pakai topeng tuh? Ya misalnya
Ya, contoh gini, misalnya dia nggak pernah baca buku A gitu, atau sebenarnya dia nggak suka baca buku, tapi dia bilang ke semua orang kalau dia tuh suka baca buku. Nah, itu kan bohong, munafik atau manipulatif. Tapi kalau kamu nih nggak, kamu tunjukin ke orang-orang, ya aslinya kamu. Kalau kamu nggak suka baca buku, ya kamu bilang nggak suka baca buku gitu. Clear. Nah, kamu bener-bener nunjukin siapa diri kamu, realnya tuh kayak gimana. Nggak ada tipu-tipu lah gitu istilahnya ya. Banyak dari kalian juga yang katanya susah move on sama masa lalu katanya tuh. Iya, dan banyak juga dari kalian yang lebih aktif di malam hari. Nah, kalian juga orangnya jujur ya. Kamu tuh kalau misalnya punya pasangan ya, kalau punya pasangan tuh kayak ibaratnya kamu sangat menjaga pasangan kamu. Kamu mau memastikan, make sure kalau mereka tuh feel safe gitu ya. Nyaman, mereka merasa dilindungi, terjaga, merasa diperhatikan, kalau mereka ya baik-baik aja. Nah, kamu selalu pengen make sure kalau pasangan kamu tuh baik-baik aja ya. Apalagi nih, dan kamu orangnya pantang menyerah katanya nih. Jadi percaya percaya apapun yang kayak nggak mungkin buat orang lain, tapi kamu bisa gitu loh. Buat orang lain itu nggak mungkin, tapi kamu bisa lakuin itu. Kamu bisa lakuin hal-hal yang impossible menurut orang lain, impossible buat orang lain kayaknya nggak bisa atau nggak mungkin dapetin itu, tapi kamu bisa. Ya mungkin kamu tipe-tipe orang yang bisa memanifestasi, apapun yang kamu manifestasi itu gampang banget buat terjadi, karena kan energinya udah positif ya. Salah satu kunci untuk mudah ya terjadi hal-hal yang dimanifestasi itu kalau energi kita tuh udah positif, vibrasi kita udah bagus di level frekuensi high vibration. Nah, itu gampang banget buat memanifestasi apapun yang kalian inginkan ya. Jadi kalau kalian ingin sesuatu itu harus ada di vibrasi yang tinggi, di high vibration. Nggak bisa tuh di lagi low vibration tuh pengen apa, kejadian itu susah banget ya. Itulah kenapa kalau kita energinya lagi terobsesi sama sesuatu, lagi terobsesi sama seseorang yang pengen banget gitu, bener-bener di level pengen banget, itu malah nggak kejadian. Karena itu obsesi itu ada di level low vibration ya, vibrasi yang rendah, makanya nggak kejadian. Itulah kenapa kita sering dengar atau sering bilang kayak giran kamu udah nggak mau, orang itu datang gitu, karena kamu udah nggak di level terobsesi lagi, makanya orang itu datang ya. Kalau masih ada di level terobsesi, orang itu nggak akan datang, karena ya kamu ada di low vibration, jadi kamu sulit untuk memanifestasi hal-hal yang kamu inginkan gitu ya. Sedikit sharing dari aku. Nah, orang bicarakan tentang kamu, aku lihatnya gini, kamu itu suka menjaga jarak dari orang lain. Mungkin orang-orang yang bicara ini adalah merasa kamu itu menjaga jarak dari mereka. Kamu sudah banyak berubah katanya. Mungkin ada transformasi di dalam hidup kamu. Kamu berubah, tapi berubahnya ini in good way. Ibaratnya kayak kamu mungkin tadinya gimana gitu, sekarang tapi hidupnya lebih glow up. Mungkin kamunya juga gitu, glow up. Mungkin bisa di fisik, bisa dari achievement apa aja yang kamu capai ya, itu orang lihat kamu banyak bertransformasi dan tapi banyak berubah, tapi in good way. Nah, ketika kamu berubah dan transformasi, orang ngerasa kamu tuh makin sulit buat dideketin. Entah mereka ngerasa ada jarak di antara kalian sama kamu, atau ngerasa kamu yang juga menjaga jarak dari mereka.
Ya di antara itulah ya, ada jarak, ada boundaries yang kau berikan ke orang-orang itu. Dan ada sih orang-orang yang kagum sama kamu. Yang kagum-kagum ini sebenarnya pengen deket loh sama kamu katanya. Apa ya? Kamu suka memberikan apa yang kamu miliki. Tapi kalau sesuatu yang kamu miliki itu sulit banget buat kamu lepasin. Contoh misalnya dekat sama seseorang atau punya pasangan, itu sulit banget buat kamu lepasin juga. Ada juga orang bicarakan kamu tuh punya banyak beban. Nggak tahu kenapa orang bilang kayak gitu, kamu nunjukin beban kamu atau kamu ceritakan atau apa, tapi ada orang-orang yang ngerasa kamu punya banyak beban. Tapi bisa juga kayak kamu punya banyak keinginan atau goals, jadi mereka lihat banyak hal yang kamu inginkan gitu loh, banyak hal yang lagi kamu jalanin, fokusin, dan udah kamu capai juga sebenarnya. Ada beberapa hal yang sudah kamu capai, tapi orang juga tahu masih banyak hal-hal lain yang ingin kamu capai gitu. Jadi ada yang sudah achieve, tapi ada juga yang pengen kamu achieve. Kamu suka bingung orangnya katanya. Suka bingung ketika ingin melepaskan sesuatu. Tapi suka bingung juga ketika ingin bertahan. Apakah sesuatu ini worth it buat kamu pertahankan? Seperti itu. Kalau kamu udah kepoin sesuatu, kamu tuh bisa kepikiran banget. Semakin kepikiran, semakin kamu stalking. Semakin stalking, semakin kepikiran, semakin kamu overthinking. Dan kamu orangnya gak ada rasa takut ya. Kamu tahu nih sesuatu itu bakalan berdampak buruk atau ada pengaruh nanti buat diri kamu yang bakalan dampaknya itu pokoknya nggak positif banget lah. Misalnya kamu bakalan kena apes juga atau apa, tapi kamu nggak takut, kamu tetap jalanin, kamu tetap face it, kamu tetap hadapi hal itu. Padahal kamu udah tahu nih apa yang bakalan terjadi sama kamu, tapi kamu nggak takut, udah kamu go for it aja gitu. Dan kamu tipe yang kadang nggak mau terlalu mikirin hal-hal yang udah berlalu. Ibaratnya kayak, kemarin kamu ngelakuin sesuatu yang salah gitu ya, menurut kamu itu salah, tapi akhirnya udahlah, move on aja, nggak mau ingat-ingat lagi hal yang udah kamu lakuin itu ya. Apalagi ya, orang bicarakan tentang kamu orangnya cuek katanya. Ada sisi kamu yang cuek. Ada orang-orang tuh yang kayaknya sirik deh. Ibaratnya gini, apa yang kamu miliki, mereka tuh pengen memiliki juga. Misalnya apa yang kamu capai, mereka tuh juga pengen sebenarnya kayak kamu gitu. Ada orang-orang yang bicarakan atau menginginkan apa yang kamu miliki, mereka tuh energinya kayak negatif. Mungkin mereka iri, sirik, atau dengki gitu ya. Ada istilahnya gini, kamu memiliki sesuatu nih yang mereka inginkan, tapi kenapa sih kamu cuek banget gitu? Atau anggaplah gini, kamu misalnya udah mapan, kamu sangat menikmati hidup kamu saat ini ya. Nah mereka tuh pengen banget mapan kayak kamu, tapi kenapa sih kamu semakin mapan, semakin enjoy sama hidup kamu, malah semakin cuek gitu. Ada orang-orang tuh yang kayak pengen diperhatiin gitu loh sama kamu, tapi energi kamu tuh malah cuek aja, kayak nggak peduli gitu. Nah mereka tuh kesel sendiri, kenapa sih kamu kayak gitu. Harusnya tuh kamu merhatiin mereka, tapi malah kamu cuek dan sibuk sama diri kamu sendiri ya. Kayak you have own world gitu, kamu punya dunia kamu sendiri. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya, daripada nyusahin orang mendingan cuek ya kan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa loh, kayak kita cuek sama orang-orang yang memang toksik atau negatif, apalagi orang-orang itu yang pernah berdampak buruk gitu buat hidup kamu. Nggak apa-apa gitu ya, cuekin aja. Nah orang-orang bicarakan apa ya, katanya kamu suka traveling, suka jalan-jalan juga.
Em, ada orang-orang yang pengen seperti kamu juga katanya. Nggak tahu apa yang diinginkan, apa pekerjaan kamu atau apa yang kamu miliki, misalnya pasangan, pekerjaan, atau apa lagi sih biasanya yang diingin miliki seseorang tuh. Ya pokoknya semacam itulah, ada orang-orang yang menginginkan apa yang kamu miliki. Ya, ada orang-orang yang tapi ada orang-orang juga yang bicarakan kamu ini orang-orang yang suka stalkingin kamu, suka kepoin kamu dari jauh. Kayak mereka pengen deket gitu loh sama kamu. Ada yang ngerasa kamu tuh membawa warna buat hidup mereka. Kayak kamu tuh beda, sesuatu yang beda gitu loh dari orang lain. Dan mereka tuh jadi kayak ketarik energinya. Pengen deket, pengen kenal, pengen bisa ngobrol atau komunikasi just friend atau reach out sebagai gebetan atau pasangan gitu. Ada orang-orang yang suka kayak kaget atau shock gitu loh. Lihat kamu. Nggak tahu lihat apanya, tapi kayak kaget atau shock. Aku juga bingung maksudnya apa ya. Kaget, shock, atau misalnya mungkin kamu suka ngasih surprise bener-bener yang misalnya beneran surprise, atau suka ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kamu dan orang-orang tuh kayak terkejut atau surprise, tapi mungkin in good way ya. Surprise-nya itu misalnya kamu tiba-tiba menangin sesuatu atau dapet sesuatu dan orang ngerasa itu wow gila keren banget, dan orang tuh jadi ngerasa shock atau terkejut atau surprise gitu, kayak nggak nyangka kalau kamu bisa dapetin itu. Mungkin seperti itu ya. Orang-orang yang bicarakan kamu ini orang-orang yang sudah menjauh sama kamu, tapi bisa juga mereka bicarakan kalau kamu tuh menjaga jarak atau menjauh dari mereka ketika sesuatu itu udah nggak jelas ya, hubungannya nggak jelas atau mungkin orangnya yang nggak jelas gitu ya. Ada yang memang tiba-tiba menjauh, yang tadinya deket, teman main gitu ya, teman circle kamu, tapi tiba-tiba menjauh, entah apa, karena apa. Tapi ada juga yang bilang kayak kamu tuh kenapa sih diam aja, nggak mau banyak ngomong, sedikit komunikasi, sedikit ngomong sama mereka, atau kamu tuh seperti apa ya, kayak orang-orang yang memang lagi di fase yaitu kayak set boundaries sama siapapun. Jadi kan sedikit ngobrol, sedikit komunikasi, nggak yang kayak nggak asik gitu. Ada yang bilang kayak kamu tuh udah nggak seasik itu katanya ya. Oke, kayaknya itu aja karena sudah malam ya. Jadi aku mau langsung edit kalau bisa, supaya kalian ada teman untuk weekend ya, buat dengerin video aku maksudnya. Oke, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, di sini ada 2 kartu. Seperti biasa, aku bakalan kasih yes or no question buat kalian. Kalian siapin pertanyaannya apa, nanti jawabannya yes or no. Ini cuma 2 aja ya. Aku shuffle aja, aku juga nggak tahu yes yang mana, no-nya yang mana. Apa lagi ya? Ya pokoknya ini aku shuffle. Kalian siapin pertanyaannya ya. Mungkin ada yang baru subscribe atau ada yang baru main-main gitu kan ke channel aku, nggak tahu ini apa sih kak. Kalian siapin pertanyaannya, 1 pertanyaan bebas apapun, mau pertanyaan yang heavy question atau yang simple question boleh gitu ya. Nanti aku jawab yes or no, ya atau enggak, ya atau tidak, dia kangen sama aku atau kita bisa balikan atau enggak, atau tahun depan aku bakalan ngapain gitu ya, terserah boleh ya. Aku bakalan ikutan bikin pertanyaan supaya ikutan merasakan apa yang kalian rasakan. Apa ya? Oke, jawabannya adalah no. Kenapa no ya? Nggak tahu juga. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat, menghibur, dan bisa nemenin kalian di weekend kali ini. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive, future happy, and